It's beginning to look a lot. Kita baca saja ayat 1. 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saya suka kata berpadulah. Saya suka kata itu, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Ya, bahasa Ibrani menggunakan kata kausar. Kausar, berpadulah. Yonatan dan Daud itu bersahabat. Saudara dengar baik-baik. Saya lihat tadi di sini pemain musik banyak sekali ya. Ini gabungan gereja-gereja atau apa ya? Gabungan gereja atau apa, Pak? Ya. Oh, luar biasa. Apalagi yang main trompet tadi itu, dia waktu main rasanya malaikat turun semua. Rasanya luar biasa. Tapi dengar baik-baik. Ini penting. Ini penting. Saya mau tanya dulu, ada orang Batak di tempat ini angkat tangan? Orang Batak. Ini saya tanya ini ada tujuannya, bukan sekedar tanya. Orang Batak tolong angkat tangan. Horas Jalagabe. Orang Toraja angkat tangan. Ondo Kule banyak sekali. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saya tanya pasti banyak angkat tangan. Orang Dayak. Tuh hanya di sini aja. Padahal yang punya Kalimantan ini orang Dayak. Saya ulangi lagi. Orang Dayak angkat tangan. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya perlu cek dulu nih. Ada nggak yang temani saya? Ada orang Ambon di sini atau tidak? Adakah orang Ambon di sini? Tuhan Yesus satu pun tidak ada. Oh, ada di sana. Ada di sana. Ini mirip-mirip saya. Harus lampu terang kalau kita berbicara. Tuhan memberkatimu. Habis ini kita cerita-cerita ya. Kapan kita pulang ke Ambon? Supaya menstopkan gempa di sana. Bapak Ibu tahu kenapa saya tanya ini? Ini penting. Sama dengan begini. Ini pemain keyboard. Coba saudara lihat bentuk keyboard. Beda kan? Coba saudara lihat bentuk gitar. Ya. Bentuk apa namanya yang dia tiup tadi itu. Bahasa Yunani menggunakan kata sumponeo. Ibrani menggunakan kata kausar. Sumponeo, dengar baik-baik. Sumponeo itu apa? Saudara lihat baik-baik. Sumponeo itu yang menghasilkan kata simfoni. Ya, sumponeo itu yang menghasilkan kata simfoni. Bapak Ibu lihat. Keyboard beda bentuknya, gitar beda bentuknya, drum beda bentuknya, tapi mereka mengalir dalam satu dasar nada yang sama, menghasilkan simfoni. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ada orang Toraja yang banyak, orang Batak banyak, orang Dayak, apalagi ini yang punya daerah pasti banyak. Ada yang saya lupa, orang Manado, angkat tangan. Pasti pendeta semua ini. Ini yang bikin anjing mahal di Kutai Barat. Sorry, saya guyon saja ya, Pak Pendeta saya guyon ya. Kita semua beda-beda saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi kita punya dasar yang sama. Itu kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Itu menghasilkan simfoni. Kita ini NKRI. Bapak Ibu tidak bisa datang saya Manado, saya Batak, saya ini. Memang itu perlu diakui. Tetapi kalau mau punya sahabat, coba lihat musik. Bentuknya beda, tapi dia punya dasar nada yang sama. Itu bahasa aslinya sumponeo. Sepakat, di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, kata sepakat di situ dia menggunakan kata sumponeo. Sumponeo itu menghasilkan kata simfoni. Dari berbeda-beda ini, kalau mengalir dalam satu dasar nada, menghasilkan simfoni, suasana yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya Kutai Barat dalam keadaan aman dan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Katakan amin. Karena tidak melihat perbedaan, kita melihat kita hanya punya satu tujuan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Orang yang menjadi sahabat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan adalah jiwanya itu berpaut, kausar atau sumponeo. Tidak bisa jalan-jalan sendiri, keyboard tidak bisa banggain diri sendiri. Yang main gitar banggain diri sendiri. Harus main bersama-sama sehingga menghasilkan simfoni. Yang terakhir, di gereja kami yang terakhir mereka paling senang dengar kata ini. Paling senang. Ya, apalagi di bawah sudah antri. Di Lembuswana itu 7 kali ibadah hari Minggu. Besok tuh 7 kali. Di Clear House itu 4 kali.
Ya, satu kali hadir mungkin 2.000 orang lebih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir orang suka. Kalau di Samarinda, di gereja kami ada ibadah khusus nenek-nenek, namanya senior club. Kita tidak mau kasih nama lansia Pak, sebab kalau dibaca dari belakang jadi sialan, jadi diganti. Senior club, orang-orang senior. Khotbah di sana tidak boleh lebih dari 10 menit. Kalau 10 menit dia berdiri, dia marah-marah. Capek pantat saya duduk katanya. Makanya minggu lalu saya khotbah 7 menit, mereka tepuk tangan untuk saya semua waktu itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kata terakhir yang paling enak, dengar baik. Orang yang mau menjadi sahabat, dia harus hidup dalam kerendahan hati. Katakan amin. Saudara sombong, siapa yang mau temani? Tuhan yang begitu sabar, tidak ada titiknya aja, langsung buang Lucifer dari surga. Kan begitu saudara. Orang rendah hati. Saya pernah berkata begini saudara di Natal-Natal sebelumnya. Saya berkata begini, kenapa Tuhan Yesus Kristus tidak memilih lahir tahun 2019 atau 2020? Padahal hotel sudah ada. Kalau Kutai Barat ini selalu dikasih pemerintah untuk pendeta-pendeta pergi ya ke Israel ya. Siapa yang pernah pergi ke Israel? Angkat tangan. Enggak ada. Ada ya. Puji Tuhan. Ya, semoga bapak-bapak bisa pergi lagi. Ya, kalau saya udah bolak-balik tiap tahun. Karena saya sekolah. Saudara dengar baik-baik. Yesus kalau lahir tahun ini, dia nggak tidur di kandang pasti. Karena bulan paling ramai di Israel itu bulan Desember. Untuk masuk lihat kandang tok butuh 6 jam. Makanya saya bilang baru pernah pergi, jangan pergi Desember. Habis waktunya hanya di antri saja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau Yesus lahir tahun ini, dia akan naik mungkin Lamborghini atau apakah begitu. Saya kurang tahu mobil paling mahal apa ya. Kurang tahu saya. Tapi tidak ada gunanya ternyata pas waktu banjir di Jakarta kan. Saudara lihat mobil mewah lari sendiri tanpa ada minyaknya saudara. Ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau Yesus lahir tahun ini, maka dia tidak tidur di hotel, di kandang, pasti di hotel. Karena hotel banyak ada sekarang. Dia akan mungkin naik Lamborghini karena yang datang di raja segala raja. Saya bisa membayangkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, Yesus tidak pilih lahir tahun ini? Apakah karena dia tidak tahu? Dia maha tahu. Kita mahasiswa. Dia maha tahu. Dia tahu, dia Yehova Syama. Dia tahu tahun ini apa yang akan terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu. Tapi kenapa dia pilih lahir 2000 tahun yang lalu? Karena dia mau mengangkat harkat dan martabat ibu Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati sekarang, ingat karena Yesus yang kaya rela menjadi miskin. Katakan amin. Jangan bangga dengan kekayaanmu, ada orang lebih kaya dari kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Semua orang kaya yang masuk di gereja kami langsung merendahkan diri. Jangan bawa harta kekayaanmu di gereja, sebab sini yang paling kaya Tuhan. Yang paling kaya di dunia ini Tuhan. Daud berkata, punyamu lah segala-galanya, termasuk waktu itu kalau sudah ada batu bara, tulis dalam Alkitab batu bara. Cuma waktu itu belum ada. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup punya rendah hati. Makanya Yesus pilih lahir di ribuan tahun yang lalu. Dan mengangkat Bethlehem. Saudara, Bethlehem sampai sekarang begitu-begitu aja dari dulu. Pertama saya pergi 2005, terakhir kemarin. Tidak ada berubah. Saya membayangkan seandainya Yesus lahir di Barontongko. Apa yang terjadi? Bulan Desember daerah ini macet parah. Tapi saya mau beritahu, justru itulah Tuhan mengangkat dan menerima kita. Jangan merasa minder kalau Bapak Ibu tidak punya apa-apa sekarang. Lihat Tuhanmu luar biasa dan dahsyat dan ajaib. Dia akan pelihara engkau. Dia akan menuntun engkau. Tahun lalu saya khotbah di PT TIS. Mereka pinjam gedung gereja kami di Lemuswana. Tahun lalu 2019 tanggal 6 Januari. Setelah itu mimbar jadi sedih. Kenapa? Ada PHK berapa ratus orang gitu loh saudara. Saya bilang kenapa diumumkan pada waktu saya habis khotbah gitu loh saudara ya. Sebelumnya itu Desember tanggal 27 2018 saya khotbah di PT TIS Sangatta. Nggak tahu PT TIS suka ngundang saya sih sebetulnya. Sudah kali ketiga ini. Saudara, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
Saya langsung berkata begini, Tuhan tahu masa depan bagi kita. Yang penting kita hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau dia rela mati bagi Bapak Ibu, gembala saya berkata begini, yang susah saja dia mau lakukan, apalagi yang gampang. Yang susah apa? Mati bagi kita. Apalagi hanya memberkati Bapak Ibu dan memberi tempat untuk pekerjaan kita. Yang setuju katakan amin. Yang penting Bapak Ibu merendahkan hati. Tuhan akan angkat Bapak Ibu tinggi. Tapi yang tinggi Tuhan rendahkan. Semoga di akhir khotbah ini, Bapak Ibu yang tadi bermusuhan seorang dengan yang lain di perusahaan ini, pergi temui dia. Minta ampun dari dia. Itu bukti kerendahan hatimu. Doa saya, Bapak Ibu dengar malam hari ini, Bapak Ibu memiliki kasih. Yang kedua, bagikan rahasia yang engkau tahu. Yang ketiga, Bapak Ibu berpaut sepakat. Yang keempat adalah hidup dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Mari